Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Arneti, jurusan Program Studi Kesehatan Gigi Kemenkes Poltekkes Padang. Saat ini saya dosen di jurusan Kesehatan Gigi Kemenkes Poltekkes Padang. Bidang spesialisasi saya adalah penyakit gigi dan mulut. Mata kuliah penyakit gigi dan mulut merupakan bahagian dari kurikulum program studi kesehatan gigi. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu penyakit gigi dan mulut dengan metode DIE. Yang mana DIE itu adalah delivery, interaksi, dan assessment. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya untuk aspek pengajaran atau PDD, UKT, PT, bidang pengajaran. Saya akan memulai dari deskripsi mata kuliah penyakit gigi dan mulut. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktek labor. Mata kuliah ini menguraikan tentang konsep teoritis, teknik identifikasi penyakit gigi dan mulut, maupun melaksanakan identifikasi masalah, diagnosis, asuhan kesehatan gigi dan mulut pada individu, keluarga, dan kelompok masyarakat. Sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan etika profesi, peraturan yang berlaku. Agar tujuan tersebut tercapai, materi yang akan diajarkan yaitu konsep dasar ilmu penyakit gigi dan mulut, praktikum cara-cara pemeriksaan gigi dan rongga mulut secara subjektif, cara-cara pemeriksaan gigi dan mulut secara objektif, kelainan dan anomali gigi, penyakit jaringan keras gigi dan jaringan pulpa, praktikum cara pemeriksaan jaringan keras gigi dan jaringan mulut, penyakit jaringan penyangga gigi dan jaringan lunak mulut, penyakit sistemik yang bermanifestasi di rongga mulut. Seterusnya ada praktikum cara pengisian kartu status, cara membuat rujukan dan informan konsen, serta penyakit sistemik yang disebabkan oleh infeksi gigi kronis yang bermanifestasi pada jantung. Adapun capaian mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini yaitu mampu menjelaskan penyakit kelainan jaringan keras dan jaringan lunak, melakukan pemeriksaan penunjang kesehatan gigi dan mulut, mengidentifikasi penyakit sistemik yang bermanifestasi dalam rongga mulut, melakukan rekam medis kedokteran gigi, melakukan teknis pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut. Referensi yang digunakan: buku ajar ilmu penyakit gigi dan mulut, dan masih ada beberapa referensi lainnya. Sistem pembelajaran mata kuliah penyakit gigi dan mulut yaitu adalah sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif, yang mana mengutamakan peran keaktifan mahasiswa yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, praktikum, simulasi, dan penugasan berupa studi kasus melalui e-learning Kemenkes Poltekkes Padang.
yang mana nanti hasil dari evaluasi pembelajaran penyakit gigi dan mulut didapatkan dari kuis interaktif, penugasan mandiri, penugasan terstruktur, diskusi kelompok, UTS, dan UAS. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah penyakit gigi dan mulut. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pengajaran yang saya laksanakan secara sinkron dan tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Bagaimana kabar Anda sekarang? Alhamdulillah baik, Bu. Ya. Jadi pada kesempatan ini Ibu akan melanjutkan materi yang telah kita bahas minggu kemarin. Ya, jadi sekarang Ibu akan melanjutkan pembelajaran yang ketiga, yaitu penyakit jaringan lupa. Jadi sebelum kita lanjutkan, Ibu akan mengabsen dulu, ya. Mana tahu ada rekan-rekan yang belum datang atau ada yang telat, ya. Ega Adriani, Helen Dwi Putri, Yulia Siska. Hadir, Bu. Baiklah, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan beberapa topik, ya. Kita masuk ke iritasi pulpa atau karies mengenai email. Di sini seperti yang kita lihat, iritasi pulpa adalah suatu keadaan di mana lapisan enamel gigi mengalami kerusakan sampai batas dentino enamel dansa. Tahu nggak kira-kira itu apa itu dentino enamel dansa? Ada yang tahu? Apa itu dentino enamel dansa? Jadi kalau iritasi pulpa itu dari email sampai batas dentino enamel dansa. Kira-kira itu apa? Dentino enamel dansa. Email? Mana yang bagian terkeras, dentin atau email? Email. Jadi email adalah bagian yang terkeras daripada gigi. Terusnya setelah itu di bawah itu lapisan itu apa? Dentin. Jadi batas antara email dan dentin itu apa? Dentino enamel junction. Jadi kira-kira kalau di sini iritasi pulpa adalah suatu keadaan di mana lapisan enamel gigi mengalami kerusakan sampai batas dentino enamel junction. Kira-kira sampai batas di mana itu? Sampai di batas mana? Itu adalah batas antara dentin dan enamel. Ya. Kita lihat gejalanya. Kadang-kadang bila makan, minum dingin, manis, asam, dan bila sikat gigi. Itu kadang-kadang. Rasa ngilu akan hilang bila rangsangan dihilangkan. Jadi setelah makanan masuk, ya apabila kita kumur-kumur atau menghilangkannya, misalnya ada yang mencongkel gigi, itu rangsangan akan hilang dengan sendirinya. Terusnya dengan apa kita akan lihat bahwa itu benar itu adalah iritasi pulpa? Dengan melakukan pemeriksaan objektif. Di sini ada terlihat karies yang kecil, ya. Dengan sonde tidak memberi reaksi, tapi kadang-kadang terasa sedikit, ya. Boleh dia ada yang bereaksi dan ada yang tidak bereaksi. Terusnya dengan tes termis, dengan keluar air terasa ngilu, bila rangsangan dihilangkan, biasanya rasa ngilu juga hilang. Ya. Jadi kalau kita hilangkan rangsangannya, maka rasa ngilunya juga akan hilang. Dan di sini juga terlihat
terapi diberi umpatan sesuai indikasinya. Coba sekarang, coba dibikin iritasi pulpa itu sejauh mana sih kira-kira kariesnya? Silakan, ada kertas, ada pena, dibikin gambar, ya. Gambar gigi, jadi ini batas email, ya. Ini ada batas. Silakan. Coba dibikin gigi, gambar penampang gigi. Jadi batas karies itu sejauh mana? Kira-kira sebatas mana ya kalau kita berbicara mengenai iritasi pulpa? Mana emailnya, ada dentinnya, terus di aksir mana yang ada kariesnya. Ya, jangan nih bikin giginya udah harus bisa dan udah harus bisa bagus ya. Tidak boleh anak jurusan kesehatan gigi itu tidak bisa membuat gambar penampang gigi ya, harus bisa. Karena kira-kira sejauh mana letaknya itu karies yang mengenai email. Jadi batasnya adalah dentino enamel junction. Ini ada yang menggambar ya. Nah, ini hanya sampai email aja. Jadi dentinnya tidak terkena, tapi dia tetap di daerah di situ. Itu sampainya itu daerah maksimal. Nah, boleh aja kurang dari itu. Yang bisa saja misalnya dia terkena hanya sedikit pada emailnya, tapi dia tidak melewati batas dentin. Siti, ini Siti gambar yang paling bagus ya. Nah, ini adalah batas dentino enamel. Ya, sekarang kelanjutan iritasi pulpa itu kira-kira apa? Jadi kariesnya udah lebih mengenai apa? Dentin. Ya, jadi dia mengenai melewati batas dentino enamel. Jadi kita lihat ya, hiperemi pulpa merupakan kelanjutan dari iritasi pulpa ya. Hiperemi pulpa adalah suatu keadaan di mana lapisan dentin mengalami kerusakan, terjadinya sirkulasi darah bertambah karena pelebaran pembuluh darah halus di dalam pulpa yang terdiri dari saluran pembuluh darah halus, urat-urat saraf dan saluran limf. Ya, itu dia. Jadi berada pada di daerah mana ya? Di dentin. Apakah dentin itu terkena seluruhnya atau sebahagian? Sebahagian atau seluruhnya? Batasnya kira-kira bagaimana dari pulpa? Jadi dia belum mengenai pulpa. Terbukakan pulpanya? Belum. Jadi pulpanya belum terbuka. Jadi di situ ada selapis tipis dentin. Coba gambar yang kedua. Kira-kira gambarnya seperti apa? Ya. Sampai di mana gambar pertama itu aja kita arsir dijadikan hiperemi pulpa tidak apa-apa. Jadi kira-kira sampai di mana? Mana pulpanya? Yang ini? Pulpanya ini. Ya, baik. Ada selapis tipis dentin. Ya. Jadi dia hanya mengenai dentin tapi tidak mencapai pulpa. Yang menggambar lagi ya. Ini kayak gambarnya. Ini itu terlalu penawaran gitu kan. Ya, ini jangan sampai. Jadi dentin itu akan lebih besar daripada email. Email itu maksimalnya hanya 2 mm. Ya. Jadi anatominya email
lebih tebal. Ya. Bagian tubuh yang paling keras. Dia paling keras. Ya. Makanya dengan kekerasan itu makanya dia juga bisa terkena karies. Begitu hebatnya itu adalah gula yang tersebut yang dapat menimbulkan terjadinya karies. Ya. Jadi kalau hiperemia hanya sampai batas selapis, hanya sampai batas dentin, meninggalkan selapis tipis dentin. Ada gejala-gejala. Jadi bagaimana kita tahu bahwa ini hiperemia? Dengan apa? Oh, ini diagnosanya hiperemia. Kira-kira tahunya dari mana? Dari yang pertama dari gejala. Kalau gejala itu dari siapa? Dari pasien. Jadi gejala kita hanya jawab dengan pasien. Maka dapatlah gejala. Kalau kita lihat aja langsung, kira-kira tahu nggak itu hiperemia? Tidak. Tidak lihat. Kita harus lakukan pemeriksaan subjektif dan pemeriksaan objektif. Jadi kalau pemeriksaan subjektif itu dinamakan itu kita dapatkan dari apa? Hasil wawancara. Jadi itu adalah termasuk ke gejala di sini. Terasa lain jika terkena makanan, minuman manis, asam, panas, dingin, dan makanan minuman dingin lebih nilu daripada makanan atau minuman panas. Jadi dia kalau kena makanan itu akan terasa lebih nilu. Itu yang dingin ya, tapi yang panas tidak. Kadang-kadang sakit kalau kemasukan makanan. Kenapa dia sakit? Ya, jadi karies itu kalau dia tertumpuk makanan, jadi kalau kita makan masuk ke dalamnya, itu dia akan menekan pembuluh darah dan pembuluh saraf, maka dia akan terasa sakit. Tapi sakitnya itu sesaat, ya, tidak terus menerus. Yang sesaat itu apabila makanan kita keluarkan, maka rasa sakitnya akan hilang. Berbeda dengan sakit bronkitis. Ya, kalau sakit bronkitis dia tanpa rasangan akan terasa sakit. Tapi kalau sakit dengan hiperemia itu apabila rasangan kita hilangkan, dia akan tidak terasa sakit lagi. Jadi dia menumpuk makanan kita makan terus, makanan akan menumpuk di dalamnya. Gitu kan? Jadi apabila kita dengan menumpuknya itu akan menekan pembuluh darah, itu menimbulkan rasa sakit. Nah. Pemeriksaan objektif ada karies media atau profunda. Apa yang disebut dengan karies media? Karies yang mengenai apa? Karies yang mengenai ada karies superficialis, ada karies media, ada karies profunda. Kalau superficialis mengenai apa? Mengenai kalau karies media mengenai dentin sampai setengah dentin. Dan kalau profunda itu melebihi setengah dentin, itu dikatakan karies media atau profunda. Bila dites dengan kloretil terasa ngilu, ya. Bedakan antara ngilu dan sakit, ya. Jadi kalau ngilu dia apabila kita kasih rangsangan dia akan terasa ngilu. Nah, kalau rangsangan itu kita hilangkan, rasa ngilunya akan hilang. Berbeda dengan sakit, ya. Kalau sakit itu dia spontan. Maksudnya sakit spontan di sini dia tanpa rangsangan, tanpa apa-apa dia akan terasa sakit. Jadi antara ngilu dan sakit itu jauh berbeda. Ya, misalnya sejauh Ananda dengan ininya LDR lah istilahnya ya. Ya, makanya dia terasa itu jauh sekali bedakan. Jadi jangan dikatakan antara ngilu dan sakit itu berdekatan, itu sangat jauh sekali. Ya bisa jadi misalnya kalau sakit dia tanpa kita duduk aja dia terasa sakit. Ya kalau saat tidur dia jarang muncul aja rasa sakit tanpa ada rangsangan. Tapi kalau dia ngilu itu ada rangsangan dulu baru terasa ngilu. Baiklah, untuk selanjutnya kita siapa namanya? Najwa, silakan ke depan tolong jelaskan apa itu iritasi urap. Jadi iritasi pulpa itu yaitu karies yang mengenai batas dari air dan dentin. Jadi karies yang
yang dari email sampai batas dentino enamel dan sansen. Jadi gejalanya apa kira-kira? Gejala iritasi pulpa itu kadang terasa ngilu, dilambangkan manis, dingin atau yang panas. Rasa ngilu itu juga kadang hilang kalau kena rangsangan. Terus gejala itu Kalau untuk mengetahui bagaimana bisa dilakukan dengan pemeriksaan objektif. Pemeriksaan objektif dapat terlihat karies kecil karena mulut. Terus apabila dilakukan dengan tes termis, kadang ngilu, kadang enggak. kadang terasa gitu, kadang tidak. Ya, jadi iritasi pulpa itu adalah karies yang mengenai email sampai batas dentino enamel dan sansen. Jadi bagaimana kita menentukan itu dia adalah diagnosanya iritasi pulpa dengan gejala-gejalanya dan pemeriksaan subjektif dan pemeriksaan objektif. Sudah paham sampai di situ? Sekarang Ega iritasi pulpa. Oke. Kalau sakit hati gimana? Sakit-sakit gigi kan? Itu yang pernah merasakan, tapi yang belum pernah merasakan gimana? Pasti dia bilang sakit hati yang paling sakit, bukan sakit gigi. Tapi kalau yang udah pernah merasakan, dia mengatakan sakit gigi yang paling sakit. Ya, yang udah pernah merasakan, yang belum katanya kan, sakit hati yang paling sakit daripada sakit gigi. Ya, tapi kenyataannya memang kalau bronkitis akut itu sangat mengganggu sekali. Ya, banyak kok pasien yang datang dalam keadaan akut, dia datang ke klinik dengan keadaan dia sakit, itu dia pokoknya dia jangan ditanya lah kalau pasien itu dalam keadaan sakit akutnya, karena dia akan marah, ya, dia akan marah, dia tidak mau. Jangan ditanya-tanya lagi, ini bisa dalam keadaan sakit, dan kemudian kasih saya obat itu yang bronkitis. Udah mengerti sampai di situ? Sekarang habis itu tadi bronkitis akut parsialis dan bronkitis akut Totalis. Ini dia bronkitis akut totalis. Dan seluruh jaringan pulpa mengalami peradangan dengan gejala rasa sakit yang lebih hebat daripada bronkitis parsialis. Rasa sakit yang terus-menerus tanpa adanya penyebab. Penderita tidak dapat tidur, rasa sakit menjelat ke pelipis hingga ke telinga. Ya. Jadi kalau rahang bawah biasanya penjalatannya kemana? Ke telinga. Kalau rahang atas biasanya penjalatannya kemana? Ke kepala. Ada pasti. Jadi sering pasien mengatakan kalau dia sakit gigi pasti dia merasakan sakit di telinga. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa memeriksanya, kita udah prediksi ini sakit sampai ke telinga, katanya oh berarti ini rahang bawahnya. Terus katanya oh sakit sampai ke kepala, itu berarti rahang atas. Bisa jadi dia sakit semuanya, sampai hatinya sakit juga. Yes. Ya, udahlah sakit gigi, hatinya sakit juga. Ya, yang udah mengalami dia merasakan, tapi yang tidak mengalami tidak akan merasakan. Iya betul nggak? Betul. Terusnya ada pemeriksaan objektif. Terlihat karies propula, biasanya pulpa sudah terbuka atau perforasi. Jadi kalau pulpa terbuka itu yang dimakan perforasi. Tes dengan sonde sakit, perkusi terasa sakit berarti ada kelainan jaringan periodontal. Bisa juga rasa sakitnya karena dia dalam keadaan akut, ya. Terusnya tes servis sakit, tes vitalitas sakit, yaitu terapi pembandingan antibiotik analgetik untuk menghilangkan prediabetes. Setelah rasa sakit
sakitnya perintisnya hilang, dilakukan pencabutan. Itu dilakukan pencabutan apabila mahkotanya tidak bisa dilakukan perawatan, bisa apabila mahkotanya tidak bagus. Ya, tapi kalau mahkotanya bagus, itu kita lakukan perawatan saluran nafas. Ya. Terusnya kita masuk pulpitis kronis. Apa tadi yang membedakan pulpitis kronis dan pulpitis akut? Apa namanya? Pulpitis kronis dengan pulpitis akut, apa itu dia? Kalau pulpitis akut itu misalnya dia sudah merasa sakit, Bu. Kalau kronis itu sakit selama seminggu. Ya, sakit sebelumnya. Jadi sebelumnya dia sudah merasakan sakit. Tapi waktu dalam keadaan dia datang, dia tidak merasakan sakitnya. Dia mengatakan datang mau berobat. Ya, terus katakan kapan terasa sakitnya, kira-kira seminggu yang lalu, kira-kira sebulan yang lalu, atau dia bisa bilang kira-kira setahun. Tapi kalau dia datang dalam keadaan sakit, itu dinamakan pulpitis akut. Itu dia pulpitis kronis. Jadi suatu peradangan pulpa yang sudah berlangsung lama dan tidak menimbulkan keluhan berat. Jadi dia tidak terlalu berat. Sakitnya bisa sakit dan bisa tidak. Ya, itu tidak terlalu berat. Berbeda dengan pulpitis akut tadi ya. Gejala-gejala kadang terasa sakit kemudian hilang. Dulu pernah sakit sekali, tidak ada keluhan yang berat. Bila terkena makanan, minuman panas, dingin, terasa agak nyeri. Jadi hanya nyeri sedikit. Dia masuk makanan, dia agak nyeri, kita keluarkan makanan itu, rasa nyerinya akan hilang. Tulisan objektif, terlihat adanya karius perpunda. Ya, tetap perpunda. Perpunda terbuka atau tertutup? Terbuka. Dia belum mengenai pulpa. Ya. Pulpa dapat terbuka atau tidak? Bisa. Pulpa dapat terbuka. Padahal dia kan udah perpunda. Berarti pulpanya udah terbuka. Bisa saja pulpa itu akan tertutup. Misalnya tertutup karena tambalan. Bisa juga karena dentin sekunder. Tes Holding terasa sakit. Kenapa sakit? Karena dia giginya masih vital. Kalau giginya masih vital, itu akan nanti terasa bereaksi apabila kita melakukan pemeriksaan objektif. Ya. Kondisi agak terasa sakit. Tes termis hampir tidak bereaksi, gigi masih vital. Ya. Pulpitis akut, pulpitis kronis, gangguan pulpa dan nekrosis. Itu adalah penyakit jaringan pulpa, ya, jaringan pulpa. Kita bisa di sini kita dapat membedakan antara iritasi pulpa, hiperemi pulpa, pulpitis akut, pulpitis kronis, gangguan pulpa dan jadi untuk pertemuan kelima kita cukupkan sampai di sini. Kita akan bertemu di pertemuan yang keenam, yaitu penyakit jaringan periodontal. Dan di situ kita akan membahas bagaimana kelanjutan dari penyakit pulpa ke penyakit periodontal, atau apakah penyakit pulpa itu ada hubungannya dengan penyakit periodontal. Jadi akan kita bahas di pertemuan 6 nanti ya. Terima kasih untuk atensinya dari Anda semua. Kita sudahi dengan membaca hamdalah alhamdulillah. Sampai berjumpa pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi